Halo, selamat datang kembali di My Lens. Di kesempatan kali ini aku mau bilang makasih banget buat yang udah dukung channel ini, yang udah nonton, like, subscribe, dan komen. Dan ternyata ada banyak respons positif, aku nggak menyangka sekali. Ada juga yang udah request, terima kasih udah requestnya sudah dicatat dan nanti pada saatnya akan dikeluarkan video sesuai dengan yang diharapkan. Anyway, video kali ini juga sebenarnya requestan dari seseorang loh. Dan aku juga meminta maaf kalau belakangan ini aku mulai lambat bales komen. Tapi jangan khawatir, semuanya akan dibales dan akan di-support balik dengan sepenuh hati. Dan jangan lupa terus ikutin video ini because reading can change your life. Di daerah Lebak, Banten, ada sebuah museum kecil tapi epik banget, tepatnya di alun-alun timur Rangkas Bitung, yaitu Museum Multatuli. Museum ini dibangun dan didedikasikan untuk mengingat kehidupan dan karya-karya Edward Dawes Dekker selama ia memperjuangkan berakhirnya kolonialisme di Nusantara dan di berbagai belahan dunia. Gue berkesempatan ke sana tahun lalu and it was amazing experience. Museum ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tetapi juga para bule. Karena sejarah yang dihadirkan di museum itu bukan hanya penting buat Indonesia, tapi juga buat dunia. Merinding gak sih? I can talk about this for hours, but first of all, kita harus lihat review buku yang menginspirasi dibangunnya museum ini dulu. Yup, hari ini gue mau review buku Max Havelaar karya Multatuli. Multatuli adalah nama pena dari Edward Dawes Dekker, mantan asisten residen Lebak yang menjabat di sana pada tahun 1856. Nama Multatuli sendiri berarti aku telah banyak menderita, dan nama ini pertama kali disebutkan dalam sebuah surat yang dikirim Dawes Dekker kepada seorang temannya yang adalah pedagang kopi. Selama dirinya berkarir sebagai pejabat di Hindia Belanda, ia telah melihat banyak penindasan yang merugikan rakyat dan kelak pengalamannya ini ia tuliskan dalam roman Max Havelaar. Buku ini ditulis pada tahun 1860 ketika Dawes Dekker sudah kembali dari Hindia Belanda. Cerita dalam buku ini memiliki banyak lapisan sudut pandang karena mungkin penulisnya berusaha menyembunyikan sudut pandang dirinya yang otentik dan narasi yang ia perjuangkan dan bermaksud menyampaikannya secara implisit. Maklum, buku ini mengandung kritik tajam terhadap pemerintah. Sudut pandang pertama yang ditampilkan novel Max Havelaar adalah sudut pandang milik seorang maklar kopi yang senang berbisnis dan melihat dirinya sendiri sebagai seorang pria terhormat. Namanya Tuan Rostopel. Sang maklar kopi ini sebenarnya adalah sahabat Multatuli sendiri yang memberi diri dan meminjamkan uang untuk menjadi jaminan karyanya karena melihat keuntungan yang dapat diperoleh dari penerbitan buku itu. Sifatnya memang cenderung praktis dan logis ketimbang patriotik, namun justru sikap inilah yang memberi peluang bagi Dawes Dekker untuk menerbitkan karyanya. Sudut pandang kedua adalah sudut pandang Tuan Shauman yang sebenarnya mewakili sudut pandangnya sendiri dan juga kondisinya yang miskin dan bangkrut ketika baru kembali dari Hindia Belanda. Dalam cerita, Tuan Shauman mengirimkan paket yang berisi tulisannya beserta sebuah surat yang mengungkapkan bahwa ia begitu membutuhkan uang dan bermaksud meminjamnya dari Tuan Rostopel. Bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk menerbitkan tulisannya yang ia bungkus dalam paket itu. Paket itu kemudian dibuka oleh seorang anak Rostopel yang bernama Fritz tanpa sepengetahuan Rostopel, dan ia begitu menyukai karyanya itu. Sebenarnya Rostopel awalnya tidak tertarik dengan tulisan Tuan Shauman dan tidak berniat mengambilnya untuk diterbitkan. Namun ketika Ernest Stern, seorang anak muda dari keluarga pelanggan kopinya di Jerman, dititipkan untuk magang di kantornya, tertarik untuk menyunting dan menerjemahkan tulisan itu, sementara Rostopel membutuhkan simpati anak muda itu untuk tetap memiliki hubungan dagang dengan keluarganya, ia pun setuju mengeluarkan uang untuk menerbitkan tulisan itu dan bahkan memberi Tuan Shauman kertas dan pena secara rutin agar ia dapat menulis lebih banyak manuskrip.
Sudut pandang ketiga adalah milik Max Havelaar, tokoh yang menjadi asisten residen di Lebak dalam komposisi cerita yang disusun oleh Stern. Tokoh Max Havelaar ini sebenarnya adalah Douwe Dekker sendiri yang menceritakan pengalamannya beserta penderitaan rakyat yang ia lihat ketika ia menjabat sebagai asisten residen di Lebak, Banten. Lapisan-lapisan sudut pandang yang beragam ini membuat tulisan ini terkesan satir, dan kesan itulah yang justru menyebabkan karya ini jadi menarik. Dari sebuah tulisan di website historia.id, gue mendapat info bahwa pada perayaan ulang tahun penerbitan roman Max Havelaar yang ke-150 di Belanda, diadakan sebuah peringatan yang mengusung tema "Ini bukan roman, tetapi sebuah gugatan". Roman itu bukan cerita cinta-cintaan doang ya guys. Roman adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang isinya adalah cerita hidup dari tokoh-tokoh di dalamnya. Jadi, novel-novel yang isinya cerita pengalaman hidup itu disebut roman. Anyway, gue setuju banget dengan tema yang diusung dalam peringatan 150 tahun penerbitan buku ini. Buku ini memang bukan sekadar roman biasa, melainkan berisi gugatan-gugatan penulis terhadap ketidakadilan dan penindasan yang terjadi pada masanya. Dari pembacaan gue, setidaknya gue melihat 3 hal yang digugat oleh penulis. Pertama, penulis menggugat penanaman kopi yang dilakukan di daerah Banten dan sekitarnya. Sebab tanah di daerah itu bukan tanah yang cocok untuk ditanami kopi, dan lebih cocok untuk ditanami padi yang adalah tanaman penghasil makanan pokok bagi penduduk di sana. Sayangnya tanah-tanah di sana banyak dimanfaatkan untuk menjadi perkebunan kopi, karena kopi merupakan komoditas yang memiliki nilai dagang yang tinggi di Belanda. Kedua, penulis menggugat praktik tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah. Praktik ini terjadi bukan karena salah pemerintah Belanda aja ya guys, tapi ada juga andil raja-raja lokal di sana. Pemerintah Belanda menawarkan komisi yang cukup besar bagi pemerintah lokal apabila daerah mereka menjadi penghasil kopi, dan akibatnya banyak pemerintah lokal yang mendukung tanam paksa dengan menerapkan kebijakan agar rakyat menanam kopi di perkebunan mereka. Rakyat Banten sebenarnya mayoritas adalah petani padi. Namun karena mereka dipaksa mengerjakan kebun kopi milik pemerintah, mereka jadi tidak punya waktu untuk mengurusi sawah milik mereka sendiri hingga akhirnya banyak yang mati kelaparan. Gugatan ketiga ditujukan pada sistem pemerintahan feodal yang justru diberlakukan oleh penguasa-penguasa lokal pada masa itu. Para bangsawan lokal saat itu memang sudah tidak menjadi penguasa di kerajaan, tetapi pangkat mereka berubah disesuaikan dengan hierarki yang berlaku di pemerintahan. Mereka biasanya diangkat menjadi bupati atau diberi pangkat lain karena dianggap sebagai pamong masyarakat yang suaranya masih didengar dan ditaati. Dengan berlakunya sistem ini, penindasan terhadap rakyat justru dimungkinkan. Sebenarnya situasi akan baik apabila para pejabat lokal berpihak kepada rakyat. Namun, sayangnya tidak demikian. Mereka justru memeras rakyat karena mereka membutuhkan banyak uang. Para bangsawan membutuhkan uang untuk membayar para serdadu, serta untuk menafkahi keluarga bangsawan mereka. Jadi, meskipun para bangsawan itu berkuasa, mereka sebenarnya miskin dan memiliki banyak hutang. Akibatnya mereka memeras rakyat untuk mencukupi kebutuhan. Gugatan yang ketiga ini dituangkan penulis dalam tulisannya secara halus tetapi tajam melalui kisah Saijah dan Adinda. Saijah adalah nama seorang bocah laki-laki yang keluarganya jatuh miskin karena kerbau milik keluarganya yang biasa digunakan untuk membajak sawah diambil paksa oleh keponakan bupati. Kerbau terakhir yang mampu dibeli keluarganya dari menggadaikan perhiasan ibunya diambil juga hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk menghidupi keluarganya. Ibu dan adik-adiknya segera mati karena kelaparan. Dan Saijah memutuskan untuk bekerja di Batavia dan mengumpulkan uang untuk membeli kerbau dan menikahi gadis yang dicintainya, Adinda. Ia meminta Adinda menunggu selama 3 tahun dan berjanji untuk tidak menikahi siapapun sebelum ia kembali. Sekembalinya Saijah dari Batavia, ia begitu terkejut karena tidak dapat menemukan Adinda di tempat ia tinggal dulu. Adinda sudah tiada. Ia mati kelaparan. Selama dirinya pergi, keponakan bupati terus datang dan melakukan hal yang sama kepada keluarganya dulu terhadap keluarga Adinda. Berita itu membuat Saijah kehilangan akal sehat dan tidak dapat lagi mencerna apapun yang dikatakan kepadanya. Kini nama Saijah dan Adinda diabadikan sebagai nama perpustakaan di samping Museum Multatuli.
Multatuli adalah penulis yang berpengaruh dan hal ini tidak bisa diragukan lagi. Meskipun ketika pertama kali dipublikasikan ada banyak yang mengejek dan menghina model penulisan Max Havelaar, model penulisan seperti ini justru menjadi trendsetter di kemudian hari. Ingatkan di video yang lalu bahwa gaya menulis seperti ini diikuti juga oleh Hermann Hesse ketika menulis karyanya yang diberi judul Steppenwolf. Selain karena model penulisannya yang akhirnya jadi trendsetter, karya ini juga berpengaruh karena sukses membongkar realita kolonialisme di Hindia Belanda. Karena menyingkapkan hal ini, tulisan ini menuai keterkejutan di kalangan masyarakat Belanda dan menyebabkan kegelisahan di kalangan pemerintah. Tulisan ini akhirnya sempat dilarang secara resmi oleh pemerintah Belanda karena dianggap kontroversial dan berisikan banyak dusta. Menghadapi pelarangan ini, penulis tidak gentar. Dalam Kongres Internasional untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial di Amsterdam tahun 1863, ia justru menantang saudara sebangsanya untuk membuktikan kesalahan pada karyanya itu. Dan tentu saja, tidak ada yang berani menerimanya. Ketika buku ini secara resmi dilarang oleh pemerintah Belanda pada masa itu, penulis justru mendorong agar buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya. Salah satu penerjemah yang turut mengerjakan terjemahan buku ini dan menuliskan kata pengantar di halaman depannya adalah Alfons Johann Bernhard Horstmar Nahui, yang justru mengaku tergerak menerjemahkan buku ini ketika buku ini dilarang. Dengan jalan inilah akhirnya buku ini bisa tersebar dan mengakhiri sejarah kolonialisme di dunia. Itu tadi review buku Max Havelaar karya Edward Dawes Dekker atau Multatuli. Bagi teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman punya request buku buat aku review, silahkan tuliskan buku-buku yang teman-teman inginkan di kolom komentar. Nanti akan ku baca dan ku catat supaya aku bisa mengeluarkan videonya pada saatnya. Dan kalau misalnya kalian punya juga masukan-masukan buat aku, silahkan dituliskan juga di kolom komentar supaya aku bisa tahu apa yang harus diperbaiki di video-video berikutnya. Jangan lupa baca dan baca buku terus karena baca bisa mengubah kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!